Pendeta-pendeta Protestan, tolong kamu ambil kitab suci dan ajar kamu punya jemaat. Jangan di sananya omong jelek tentang Katolik. Jangan kau jadikan jemaatmu sebagai sapi perah. Persepuluhan janji iman, buah sulung. Itu kurang ajar. Yesus tidak ajar itu. Mana Yesus ajar persepuluhan? Mana Yesus bilang kau pergi tagih persepuluhan, kau pergi tagih janji iman, kau pergi buah sulung? Mana? Bikin rusak kekristenan hanya karena uang, hanya karena perutmu. Paulus itu keras sekali, Roma 16 ayat 17-18. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan batu sandungan, bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Banyak saudara-saudari Protestan yang tulus hatinya, mau cari keselamatan, mau cari Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi oknum-oknum pendeta-pendeta ini membuat orang bukan dapat selamat, tapi dapat sesat. 1 Timotius 6 mulai dari ayat 3. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, Tahan dulu. dan menurut Ajaran sehat adalah ajaran yang sesuai dengan perkataannya siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kalau dia bilang, terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni, itu ajaran yang keluar dari mulutnya siapa? Dinamis. Kristus. Lalu kenapa pendeta bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah? Ajaran sehat di situ artinya ajaran yang keluar dari mulutnya Yesus. Ketika dia mengatakan, dagingku adalah benar-benar makanan. Kenapa pendeta bilang simbol? Kalau Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, saya punya domba, kau yang gembala Petrus. Kenapa pendeta-pendeta tidak terima itu? Menolak semua ajaran sehat, yaitu ajaran yang keluar dari mulutnya Yesus dan Valentinus. dan menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan kita. Artinya ajaran yang diterima oleh para rasul dari Yesus yang meneruskannya. Orang-orang yang tidak mengajarkan ajaran yang punya dua standar, Yesus yang keluar dari mulut Yesus dan sesuai dengan ibadah kesalehan kita, artinya yang diteruskan oleh para rasul, orang-orang ini Ia berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. makanya banyak yang datang satu ayat seolah-olah sudah tahu semua satu kitab suci. Baru bilang kita botol lagi, baru bilang saya botol lagi, baru bilang orang Katolik botol lagi, tapi hanya ambil satu ayat saja. Berlagak tahu tapi tidak tahu apa-apa. Yang kedua, Yang penyakitnya ialah mencari soal dan cari bersilat. soal di sana sini, cari soal. Seperti pendeta Sitompul tadi malam, dia minta maaf karena dia punya VT omong kejar saya, live-nya kejar saya, minta maaf, ternyata turun bilang dia ngantuk, buka komal untuk menghujat-hujat lagi Katolik. Yang itu seperti itu tuh. Lanjut, yang ketiga, Yang menyebabkan dengki. yang menyebabkan dengki. Pendeta Deki Nadas, kau ajar, ambil kitab suci dan ajar yang benar. Jangan kau ajar supaya orang dengki. Tolong ajarkan bukannya kedengkian, ajarkan cinta. Lanjut. Perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Jemaat-jemaat Protestan yang baik hati dan tulus hati cari kebenaran, kamu jangan pernah beri makan kepada serigala, karena mereka tidak pikir kamu selamat atau tidak. Mereka hanya pikir tentang mereka punya, hari ini saya makan apa dari kalian, dan hari ini saya makan siapa. Kita mati tidak bawa apa-apa, ayat 7-nya. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Wartakanlah dengan rasa cukup. Cukupnya apa? Ayat 8. Cukup ada apa? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sebab orang-orang yang mencari kekayaan, ayat 9. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena Sebab
Akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Janji iman tidak ada dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Karena buah sulung hanya untuk orang Yahudi, yaitu Imam Levi dan Harun. Mereka kan sola skriptura. Kenapa? Praktekan hal yang tidak ada diajarkan oleh Yesus. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve, saudara-saudariku umat Katolik. Dalam teologi Gereja Katolik, kritik terhadap penyalahgunaan mimbar demi keuntungan finansial, sejalan dengan prinsip bahwa pelayanan pastoral adalah wujud kasih yang murni, bukan sebuah bisnis teologis. Gereja Katolik mengajarkan bahwa praktik keagamaan Perjanjian Lama, termasuk hukum persepuluhan yang bersifat kaku dan legalistik, telah digenapi dan diperbarui oleh Kristus melalui hukum kasih dalam Perjanjian Baru. Yesus tidak pernah memberikan perintah atau instruksi kepada para rasulnya untuk menagih persepuluhan, janji iman, atau buah sulung sebagai syarat mutlak untuk memuaskan kebutuhan materi para pengajar. Sebaliknya, dasar pemberian umat dalam iman Kristen diubah dari kewajiban sepihak menjadi kerelaan hati yang tulus. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 7, setiap orang hendaknya memberi menurut sukacita dan kerelaan hatinya, tanpa rasa sedih atau paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berdasarkan dasar biblis tersebut, tindakan memanipulasi umat melalui tuntutan finansial yang ekstrim demi memperkaya diri, dinilai bertentangan dengan esensi Injil. Sudut pandang Katolik melihat peringatan keras Rasul Paulus dalam Roma 16 ayat 17-18, sebagai teguran langsung bagi para pengajar palsu yang mengeksploitasi iman demi kepentingan pribadi. Melalui ayat tersebut, umat beriman diingatkan untuk waspada dan menjauhi orang-orang yang melayani perut mereka sendiri daripada melayani Kristus. Penggunaan khotbah-khotbah manipulatif, seperti teologi kemakmuran yang menjanjikan berkat berlipat ganda atau mengancam dengan kutuk jika tidak menyetor materi, digolongkan sebagai bentuk penipuan menggunakan kata-kata muluk dan bahasa manis untuk memperdaya orang-orang yang tulus hatinya. Praktik menjatuhkan beban finansial yang berat kepada jemaat juga sangat kontras dengan teladan hidup Rasul Paulus dan para rasul pada masa gereja perdana. Rasul Paulus sendiri memilih untuk bekerja dengan tangannya sendiri sebagai pembuat tenda, agar tidak menjadi beban finansial bagi jemaat yang dilayaninya, sebagaimana ia ajarkan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 33-34. Terlebih lagi, kehidupan gereja perdana dalam Kisah Para Rasul justru mencerminkan semangat kolektivitas dan kepedulian sosial, di mana harta milik dikumpulkan untuk dibagi-bagikan kembali kepada setiap anggota yang berkekurangan, bukan ditumpuk di atas mimbar demi menyokong gaya hidup mewah para pemimpinnya. Oleh karena itu, Gereja Katolik secara tegas membedakan antara kewajiban moral umat untuk mendukung kelangsungan gereja serta menolong sesama yang membutuhkan dengan praktik eksploitasi berkedok agama. Bagi ajaran Katolik, persembahan materi dari umat harus mengalir dari ucapan syukur yang bebas, bukan dari rasa takut atau intimidasi rohani. Menggunakan doktrin-doktrin keagamaan secara paksa demi memeras jemaat adalah sebuah penyimpangan serius dari amanat agung Kristus dan menjadi tanda nyata dari para pengajar yang mengutamakan kedagingan, yang menurut kitab suci harus diwaspadai dan dijauhi oleh seluruh umat beriman. Selanjutnya, dalam teologi Gereja Katolik, peringatan Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 3 menjadi fondasi yang kuat untuk menguji kemurnian sebuah pengajaran iman. Ayat tersebut menegaskan bahwa, siapa saja yang mengajarkan ajaran lain dan tidak mengikuti perkataan yang sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus yang sesuai dengan ibadah jemaat, sebenarnya adalah orang yang berlagak tahu, padahal tidak memahami apa-apa. Bagi Gereja Katolik,
Ayat ini menjadi teguran bagi para pengkhotbah modern atau pendeta saat ini, yang seringkali mengabaikan keutuhan sejarah iman dan memilih untuk menciptakan penafsiran mandiri. Penafsiran yang terputus dari garis sejarah ini, membuat mereka menolak doktrin-doktrin mendasar, yang justru diucapkan langsung oleh mulut Yesus Kristus, dan dijaga secara ketat oleh para rasul serta para bapak gereja sejak abad-abad awal kekristenan. Salah satu penyimpangan dari perkataan yang sehat ini, terlihat jelas dalam penafsiran mengenai sakramen Ekaristi. Ketika Yesus dengan sangat eksplisit menyatakan dalam Yohanes 6 ayat 55, bahwa dagingnya adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, Gereja Katolik mengimaninya secara literal melalui doktrin transubstansiasi, di mana roti dan anggur secara substansial berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang nyata. Sudut pandang Katolik mempertanyakan sikap para pendeta, yang mereduksi perkataan tegas Yesus ini, menjadi sekadar simbol atau kiasan belaka. Padahal, ketika orang-orang Yahudi pada masa itu bersungut-sungut karena bingung dengan perkataan tersebut, Yesus sama sekali tidak meralaknya dengan dalih metafora, melainkan justru mempertegasnya menggunakan pilihan kata yang merujuk pada tindakan fisik, dan membiarkan mereka yang menolak untuk pergi. Menolak kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, berarti mengabaikan kesaksian para bapak gereja perdana, seperti Santo Ignatius dari Antiokhia pada tahun 110 Masehi, yang telah membela realitas kedagingan Kristus dalam Ekaristi, dari ajaran-ajaran sesat pada zamannya. Penyimpangan serupa juga terjadi ketika para pendeta menolak otoritas primat Petrus, yang telah ditetapkan langsung oleh Yesus dalam Yohanes 21 ayat 15-17, melalui perintahnya kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombaku. Dalam teologi Katolik, penolakan terhadap ayat ini seringkali berakar dari keengganan, untuk mengakui adanya otoritas pemerintahan rohani yang kelihatan dan terstruktur di dalam gereja. Kristus secara sengaja mengubah nama Simon menjadi Petrus, yang berarti batu karang, dan menyerahkan kunci kerajaan surga kepadanya, sebagai bentuk pendelegasian kuasa ilahi. Yesus tidak meninggalkan sebuah kitab yang langsung jadi di bumi, melainkan mendirikan sebuah gereja yang berotoritas, yang dipimpin oleh para rasul di bawah bimbingan Petrus. Ketika para pengajar modern menolak suksesi apostolik, yaitu garis keturunan rohani yang sah dari para rasul ke para uskup, mereka sebenarnya sedang memutus mata rantai sejarah, bagaimana ajaran Yesus itu dipelihara, dihidupi, dan diteruskan secara murni dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, ajaran Gereja Katolik menekankan bahwa kebenaran iman tidak boleh memiliki standar ganda atau dipisahkan secara sepihak antara teks tertulis dengan tradisi lisan yang hidup. Wahyu ilahi yang sejati dialirkan secara utuh, melalui dua pilar yang saling mengunci, yaitu kitab suci sebagai firman Tuhan yang tertulis, dan tradisi suci sebagai pengajaran lisan para rasul, yang diteruskan di bawah bimbingan magisterium atau wewenang mengajar gereja. Seseorang yang menafsirkan Alkitab secara mandiri, tanpa mempedulikan bagaimana para rasul melaksanakan dan para bapak gereja mempertahankan ajaran tersebut sejak abad pertama, akan sangat rentan jatuh pada kesombongan rohani. Mereka berlagak tahu karena merasa pemahaman pribadinya di abad modern jauh lebih benar daripada iman jemaat mula-mula yang hidup paling dekat dengan masa hidup para rasul, sehingga argumen Katolik akan selalu mengajak umat untuk kembali pada keutuhan sejarah demi menjaga kemurnian iman Kristiani yang sejati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.